Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairuddin Yoga Prasetya dengan NPM 22060564006. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai tiga pokok bahasan yaitu klasifikasi material polimer, pengaruh berat molekul terhadap sifat termal dan mekanik, faktor apa saja yang mempengaruhi kristalinitas polimer. Yang pertama, apa sih polimer itu? Polimer adalah makromolekul yang tersusun dari monomer-monomer yang berulang yang terikat secara kovalen. Sesuai dengan tabel berikut dapat diketahui perbedaan antara material polimer dengan jenis material lainnya, yaitu logam dan seramik. Logam memiliki unsur terkecilnya, yaitu atom yang memiliki susunan yang rapat sehingga ikatan logam yang terjadi sehingga memiliki free volume yang kecil dan densitasnya yang besar, dibanding dengan polimer yang memiliki struktur berupa molekul-molekul panjang dengan susunan yang lebih lebar, sehingga free volume polimer lebih besar dan densitasnya juga lebih kecil. Selanjutnya, yaitu mengenai klasifikasi polimer. Klasifikasi polimer dibagi menjadi beberapa macam, di antaranya berdasarkan komponennya, sumber, kemampuan degradasi, struktur, monomer penyusunnya, taktisiti, komposisi topologi, dan fungsionalitinya. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan komponennya dibagi menjadi organik dan inorganik. Organik yaitu polimer yang tersusun dari unsur karbon, nitrogen, dan oksigen. Sebagai contohnya, polietilen menjadi produk-produk kemasan atau plastik. Dan untuk inorganik tersusun dari unsur selain dari unsur organik, yang mana selain dari unsur karbon, nitrogen, dan oksigen, yang umumnya memiliki sifat yang tak panas. Untuk yang kedua, klasifikasinya berdasarkan sumber, yaitu natural dan sintetik polimer. Untuk natural sendiri, polimer sudah tersusun bebas di alam. Contohnya adalah kapas yang bisa diolah lebih lanjut menjadi kain. Sintetik polimer, yaitu polimer yang tersusun belum dalam keadaan bebas di alam, yang nantinya akan dijadikan polimer seperti monomer pada tumbuhan, yang akan dijadikan menjadi plastik. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan kemampuan degradasinya. Dapat dilihat dalam tabel terdapat dari sumber fosil dan dari alam, yang mana akan dibedakan polimer tersebut termasuk dalam non-biodegradasi, yaitu tradisional polimer, yang termasuk juga akan dibedakan ke dalam biodegradasinya. Selanjutnya klasifikasi berdasarkan strukturnya. Yang bisa dilihat dalam gambar juga, terdapat struktur yang linear, branch atau bercabang, crosslink, network, dan dendrit, dan hyperbranch. Dan bisa banyak juga dengan kombinasi lainnya juga. Monomer yang selanjutnya komposisi berdasarkan monomer penyusunnya, yaitu homopolimer, yang tersusun dari satu jenis polimer, alternating, dan random yang merupakan susunan acak, blok, dan branch yang antar polimernya bercabang. Selanjutnya berdasarkan taktisitinya yang susunan rantai polimernya yaitu ataktik yang amorfus atau acak dan random, simbiotaktik yang tersusun rata kanan dan kirinya, isotaktik yang memiliki susunan yang rata kanan atau kirinya. Selanjutnya berdasarkan komposisi polimer mirip seperti jenis monomer penyusunnya, yaitu terbagi menjadi homopolimer, blok, graft, random, dan periodik. Selanjutnya berdasarkan topologinya, terbagi menjadi linear, star, hyperbranch, dan network. Selanjutnya berdasarkan fungsionalitinya, sebuah polimer dilihat dari jenisnya. Apakah site fungsional di ujung cabang, N di akhir, site spesifik, telehelik, dan yang memiliki multifungsi. Selanjutnya saya akan bahas mengenai pengaruh berat molekul terhadap sifat termal dan mekanik dari suatu polimer. Weight atau berat molekul suatu polimer tentunya berpengaruh pada sifat termal dan mekanik suatu polimer. Berdasarkan grafik distribusi molekul polimer dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu ideal polimer, rel polimer dengan distribusi massa yang sempit, rel polimer dan distribusi massa yang luas dapat dilihat dalam grafik. Distribusi dilihat berdasarkan pengulangan polimer tersebut sehingga ada yang densitasnya rendah sehingga sempit dan bisa luas juga. Dalam menghitung distribusi massa dihitung dari Mn atau sumber number
average molecule weight dan MW atau weight average molecule weight yang berdasarkan rumus number average molecule weight dan weight average molecule weight akan didapatkan polydispersity yang disingkat PDI yang umumnya di tingkat 1,2 hingga 1,5. Hubungannya apa sih pengaruh berat molekul dan suhu? Diketahui bahwa semakin besar molekul, weight volume semakin bebas sehingga suhunya meningkat. Suhu yang tinggi juga mempengaruhi fleksibilitas yang juga semakin rigid. Semakin tinggi suhu juga mempengaruhi pengambatan dalam polimer untuk bergerak. Semakin banyak yang dapat dikristalin dan di crosslink juga. Selanjutnya saya akan bahas mengenai faktor apa saja sih yang mempengaruhi kristalinitas polimer. Faktor-faktor yang mempengaruhi kristalinitas polimer ada berdasarkan struktur dan dari prosesnya. Yang pertama, berdasarkan panjang rantainya, yang mana semakin panjang maka semakin amorf dan semakin sulit mengkristal. Berdasarkan faktor branchingnya, semakin bercabang maka semakin amorf dan semakin sulit mengkristal juga. Berdasarkan crosslinknya, semakin banyak akan semakin amorf dan semakin sulit mengkristal juga. Flexibility semakin tinggi maka akan semakin amorf dan semakin sulit mengkristal. Tacticity yang umumnya pada jenis ataktik maka akan lebih sulit dan interaction antar molekul yang menghambat. Selanjutnya pada prosesnya terdapat faktor in cooling rate, barrel temperature, injection, nucleating agents, stress, dan strange apabila polimer ditarik atau ditekan, dan interaksi solvage-nya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.